Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Sa'datunisa dari Prodi PAI 1D. Di sini saya membuat video ini karena ingin memenuhi tugas mata kuliah pengantar filsafat, di mana tugas ini adalah menjelaskan tentang pengertian dari filsafat kontemporer dan isi dari gagasan filsafat tersebut. Di mana pembahasan ini meliputi 4 poin. Yang pertama adalah dasar kemunculan filsafat kontemporer itu sendiri, dan yang kedua adalah kritik filsafat kontemporer terhadap filsafat modern, dan yang ketiga adalah ide dan gagasan umum yang diusung oleh filsafat kontemporer, dan yang keempat adalah tokoh filsafat kontemporer dan pengembangannya filsafat tersebut di negara Inggris, Perancis, dan juga Jerman. Sebelumnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan filsafat kontemporer. Nah, filsafat kontemporer adalah periode dalam sejarah filsafat barat yang dimulai sejak akhir abad ke-19. Dasar kemunculan filsafat kontemporer ini, bila kita menelusuri jejak pemikiran filsafat dari abad klasik, pertengahan, serta modern, ternyata ada kelemahan dan kekurangan di sisi lain, dan ada kelebihan dan keistimewaan di sisi lainnya. Proses dialektika meminjam istilahnya Hegel antara tesis, antitesis, dan sintesis acap kita temui di khajanah pemikiran filsafat ini. Filsafat modern yang konon katanya lebih sempurna ternyata masih ada kekurangannya, sehingga muncullah pemikiran baru, yaitu pemikiran filsafat kontemporer. Istilah filsafat kontemporer adalah bagian dari terminologi teknis dalam filsafat yang mengacu pada periode tertentu dalam suatu sejarah filsafat barat. Namun demikian, ungkapan ini sering dirancukan dengan filsafat modern yang mengacu pada periode sebelumnya sebelum filsafat barat. Banyak pemikir abad ke-20 menganggap memiliki ciri khas tersendiri, yaitu desentralisasi manusia. Subjek manusia tidak lagi dianggap sebagai pusat kenyataan, dan yang menggantikan antroposentrisme adalah desentralisasi manusia. Bahasa sebagai perhatian khusus sekaligus sebagai subjek kenyataan, makanya kemudian lebih disebut sebagai abad logosentris. Dalam perkembangan selanjutnya, filsafat kontemporer masih melanjutkan isu-isu yang ada pada filsafat modern, namun dengan sudut pandang yang sama sekali sangat berbeda. Isu itu antara lain tentang metafisika, epistemologi, antropologi atau humanisme, dan lain sebagainya. Selain itu, isu yang berkembang dalam filsafat kontemporer itu meluas ke isu-isu tentang kapitalisme, alienasi, lingkungan, demokratisasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Lalu ada kritiknya terhadap filsafat modern. Menurut Blanchard, dalam The Encyclopedia of Philosophy, dia menilai bahwa banyak pemikiran dari filsuf modern ini gagal mencapai kebijaksanaan sebagai inti diskursus filsafat. Nah, karena kegagalan tersebut, kata Blanchard, disebabkan setidaknya karena ada 2 faktor. Yang pertama, karena merasa bahwa penilaian terhadap apa yang digolongkan sebagai kebijaksanaan lebih didasari perasaan dan keinginan atau gairah ketimbang pengetahuan. Alasan kedua, kenapa sih? Yaitu karena penilaian itu didasari oleh intuisi yang sulit dipertahankan dengan argumentasi logis. Adapun yang menjadi pembahasannya di dalam filsafat kontemporer ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada positivisme, yang kedua ada neo-marxisme, yang ketiga ada pragmatisme, yang keempat ada neo-kantianisme, dan yang selanjutnya ada fenomenologi dan eksistensialisme, yang selanjutnya ada filsafat hidup, dan ada postmodernisme, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.